Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan hari ini saya mau membahas tentang daun ketapang, teman-teman. Mulai dari apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya ke ikan cana kita. Oke. Jadi kurang lebih daun ketapang itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya punya contoh dari daun ketapang. Ini sudah saya bilas dan saya bersihkan ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk pembahasan pertama kita akan membahas apa itu daun ketapang ya. Daun ketapang sesuai dengan namanya ya. Jadi daun ini berasal dari pohon ketapang ya. Nah, kalau di tempatku itu daun ketapang itu banyak banget tumbuh di pinggir jalan. Mungkin bukan tumbuh secara liar ya, tapi memang ditanam seperti itu, teman-teman, karena karakternya yang mirip seperti payung seperti itu. Untuk apa namanya, pohonnya itu kayak payung gitu, teman-teman. Nah, mungkin lain waktu akan saya tunjukkan ya bagaimana bentuk atau pohon ketapang itu seperti apa. Nah, untuk daunnya sendiri ya seperti ini, hampir mirip dengan daun jati ya. Cuma kalau daun jati itu mudah banget hancur, teman-teman, kalau daun ketapang itu enggak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari daun ketapang. Nah, untuk manfaat daun ketapang untuk ikan hias ya. Di sini saya umum saja ke ikan hias, entah itu ikan cupang ataupun ikan cana. Ya, saya rasa akan hampir sama untuk manfaatnya ya. Cuma memang di ikan cupang sendiri memang sudah familiar sekali dengan yang namanya daun ketapang, teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman penghobi ikan cupang itu yang memakai daun ketapang ini untuk ikan-ikan mereka. Nah, lalu apa manfaat dari daun ketapang ini? Dari sumber yang saya dapatkan di sini saya mengambil dari ikanesia.id. Ada beberapa manfaat dari daun ketapang. Yang pertama itu adalah menyerap racun dan menurunkan pH air dalam akuarium atau kolam ikan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bisa menyerap racun, entah itu racun yang berasal dari amoniak ataupun bisa berasal dari pakan, sisa-sisa pakan si ikan cana. Karena kalau kotoran-kotoran yang ada di akuarium itu bisa menyebabkan racun bagi si ikan. Nah, fungsi dari daun ketapang salah satunya adalah untuk menyerap racun-racun tersebut, teman-teman. Nah, kemudian untuk menurunkan pH. Nah, setahu saya untuk ikan cana maru itu dia cenderung di habitatnya itu cenderung hidup di air yang memiliki kandungan pH itu sekitar 5-7, yang artinya itu adalah basa ya, teman-teman, bukan asam. Sedangkan air-air yang ada di sekitar kita itu, apalagi kalau airnya itu sudah terkontaminasi dengan zat-zat besi, itu biasanya bersifat asam ya, atau pH-nya itu di atas 7 seperti itu. Jadi untuk menurunkan pH air dan menstabilkan pH itu kita gunakan yang namanya daun ketapang ini. Tujuannya ya itu tadi, untuk menurunkan pH air. Nah, untuk pH-nya 5-7 ya. Kalau teman-teman punya pH meter itu lebih bagus, teman-teman, untuk mengukur kandungan air di akuarium kita. Oke, yang kedua, manfaat dari daun ketapang adalah anti jamur dan antibakteri. Nah, seperti itu ya. Ini secara alami tentunya, bukan pakai obat-obatan kimia ya. Kemudian yang
yang ketiga ini sebagai sumber plankton. Mungkin kalau yang ini itu cocok banget untuk teman-teman yang sedang memelihara udang hias ataupun udang-udang kecil ya, atau bisa juga ikan-ikan yang masih kecil. Nah, karena menurut informasi di sini dia merupakan sumber plankton. Nah, plankton itu biasanya makanan udang-udang kecil seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, mengobati luka pada ikan. Nah, jadi kayak ekor sobek, kemudian dia habis loncat. Nah, itu bagus banget kalau kita untuk karantinanya atau pengobatannya itu bisa menggunakan daun ketapang ini. Kemudian selanjutnya yang kelima itu mencegah stres pada ikan yang baru datang. Nah, ini yang biasa saya lakukan ketika saya baru saja membeli ikan. Itu biasanya saya tidak langsung memasukkannya ke akuarium atau tanknya, tapi saya karantina dulu dengan menggunakan soliter yang sudah saya endapkan daun ketapang ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengobati stres pada ikan, karena ikan kan dalam perjalanan mungkin saja dia mengalami stres seperti itu teman-teman. Kemudian yang keenam itu sebagai antibiotik. Nah, sebagai antibiotik berarti dia itu sebagai anti racun ya. Nah, seperti itu, anti racun alami. Dan yang terakhir ini dapat mempertebal warna dan juga bar si ikan. Nah, tentunya teman-teman pasti pengen ya ikannya itu bisa bermutasi warna dengan sempurna, yang artinya kalau Canamaru Yellowstone ya warnanya jadi kuning dan juga barnya tebal. Nah, salah satu treatmentnya atau caranya itu dengan menggunakan yang namanya ini daun ketapang seperti itu. Mungkin kalau dinilai dari estetikanya, karena daun ketapang ini bisa merubah warna air akuarium ya. Jadi air akuarium kita kalau kita kasih daun ketapang itu warnanya akan coklat ataupun bahkan bisa jadi hitam. Itu nggak masalah teman-teman, karena untuk progres warna dan juga barnya itu bagus. Nah, nanti kalau sudah dewasa, nah kita baru kurangi untuk pemakaian daun ketapangnya. Kalau sekarang nggak apa-apa, akuarium kita berwarna coklat ataupun hitam nggak masalah, yang penting progresnya dia bagus seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin yang akan menjadi sebuah pertanyaan adalah kenapa kok nggak pakai daun yang lain, misalnya daun singkong atau daun pepaya atau daun jati dan lain sebagainya. Nah, ini menurut penelitian yang saya dapatkan, ternyata daun ketapang ini mengandung yang namanya zat asam tanin. Nah, sebenarnya zat asam tanin inilah yang menyebabkan warna air yang kita taruh dengan daun ketapang itu berwarna coklat ataupun hitam. Nah, itu sebenarnya berasal dari zat asam taninnya ini. Nah, zat asam tanin itu melepaskan ion hidrogen atau H+ ya dalam bahasa kimianya. Kemudian semakin tinggi ion H+, maka semakin rendah ion OH-nya. Maka hal ini menyebabkan pH air akan turun seperti itu ya. Cuma kalau menurut saya, kalau kita kebanyakan menaruh daun ketapangnya, itu pun juga akan nggak bagus juga untuk ikannya, karena setahu saya tadi ikan ini itu pasnya atau sesuai dengan habitatnya itu antara 5-7. Nah, itu setahu saya ya teman-teman ya, 5-7. Kalau di bawahnya 5 ya juga akan nggak bagus gitu teman-teman. Kalau kebanyakan daun ketapangnya juga nggak bagus sebenarnya. Nah,
Kalau teman-teman punya pH meter itu jauh lebih bagus untuk mengukur dan terus mengamati kondisi dari pH air kita. Nah itu ya, kenapa kok nggak pakai daun-daun lain ya, karena daun ketapang itu punya zat asam tanin yang memang sudah terbukti bisa menurunkan atau menstabilkan pH air. Nah makanya banyak yang menggunakan daun ketapang ini, dan ini memang sudah terbukti secara ilmiah seperti itu teman-teman, bukan hanya teori ataupun katanya dan katanya seperti itu ya. Lalu ada juga mungkin nanti pertanyaan, untuk dosisnya atau pemakaiannya itu berapa sih, berapa lembar yang digunakan. Nah ini saya juga sudah dapat nih dari artikel. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Junianto MSI, Indah Riantini MSI, dan Isni Nuruhwati SPI MSI dari Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran. Nah ini artikelnya berjudul pengaruh lamanya waktu perendaman dan dosis daun ketapang untuk menurunkan tingkat kesadaran air dalam akuarium. Nah, ini dasar yang saya pakai. Di sini peneliti menyebutkan bahwa kesimpulan dari penelitiannya ya, untuk hasil yang maksimal di sini peneliti menggunakan 60 gram itu untuk 60 liter. Jadi 60 gram daun ketapang ini bisa digunakan untuk 10 liter. Nah 10 liter air ya. Nah itu yang paling bagus. Kemudian untuk lamanya perendaman atau pengendapannya itu di sini disebutkan selama 48 jam. Artinya itu adalah 2 hari ya teman-teman, 2 hari. Nah ini menurut artikel yang saya baca. Nah saya kurang begitu tahu nih untuk 60 gram itu berapa lembar, saya kurang tahu. Tapi yang biasa saya pakai untuk satu akuarium saya seperti ini, itu biasa saya menggunakan 3-4 helai daun ketapang seperti ini. Nah awal-awalnya itu saya langsung memasukkan daun ketapang ini ke dalam akuarium teman-teman. Cuma dari pengalaman yang saya lakukan itu lama kelamaan daun ketapang itu kan hancur ya, hancur karena berada di dalam air. Nah teman-teman bisa lihat ini di pojokan ini tuh kayak ada coklat-coklat. Nah ini itu sebenarnya itu sebenarnya adalah daun ketapang itu yang sudah hancur. Jadi seperti itu. Alhasil akan menyebabkan bawah substratnya itu jadi kotor seperti itu, dan memang agak sulit untuk membersihkannya. Nah, makanya di sini saya punya cara bagaimana mengolah daun ketapang yang biasa saya lakukan. Oke, jadi di sini saya mempersiapkan botol. Nah, botol seperti ini ya. Ini botol air mineral. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah mencuci atau membilas daun ketapang ini secara bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Nah tujuannya apa? Untuk menghilangkan kotoran yang menempel di daun ketapang ini. Kemudian kalau sudah siap, saya mempersiapkan air. Nah ini saya pakai air galon isi ulang ya. Lalu saya masukkan 1 lembar daun ketapang ini ke dalam botol ini yang sudah terisi air tadi. Nah selain campurannya di sini ada daun ketapang, saya pakai apa ya? Oh iya, garam ikan. Saya cemplungin garam ikan sedikit aja, sedikit,
sama obat biru. Nah, udah saya campur, saya diamkan selama 1-2 hari, baru saya masukkan ke air yang baru ini. Ini kan air baru yang baru saya ganti kemarin kan, di video saya sebelumnya itu. Nah, dan hari ini saya mau tambahkan air ini. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi munculnya penyakit, stres, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu kan juga bagus untuk progres warna dan bar ikan cana kita, seperti di teorinya tadi. Oke teman-teman, jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan bertanya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain juga silahkan, nggak apa-apa, saya akan menerimanya. Karena prinsip saya begini teman-teman, nggak ada cara yang salah dan benar. Artinya mungkin saya berbeda cara dalam pengolahan daun ketapang dengan teman-teman yang lain, itu tidak masalah, karena saya berpikir tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, artinya semuanya sama-sama benar. Oke, dan di sini saya hanya share pengalaman yang saya lakukan dan juga beberapa teori ataupun apa yang saya ketahui dari apa yang saya baca dan apa yang saya lihat, entah itu dari video atau yang lainnya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada masukan sangat bermanfaat bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.